Kembali lagi bersama saya Satria Faithful dalam konten Tili Jamaah. Nah sekarang pemirsa, sekarang kita akan menuju ke SPMAA Blora, di SPMAA Blora Jawa Tengah. Nah siapakah dia, rumah siapa yang akan kita tuju? Mari kita lihat dan ikuti kami di reporter daerah Jawa Tengah Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa SPMAA TV dimanapun berada, sore hari ini kita kembali lagi di episode Tilik Jamaah. Kita akan terjun ke salah satu rumah jamaah yang ada di SPMAA Cabang Blora. Biar gak penasaran siapakah dia, ikuti kami terus sampai akhir. Ya, pemirsa SPMAA TV di seluruh Indonesia dimanapun berada, kita telah sampai di rumah salah satu jamaah dari SPMAA Cabang Blora. Siapakah dia? Mari kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nardi, apa kabar Pak Nardi? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, sore hari ini saya bersama teman-teman dari SPMAA TV ingin mengetahui apa kegiatan yang sedang Pak Nardi lakukan pada sore hari ini. Ya, alhamdulillah sore ini kami sedang mempersiapkan masakan takjil dan masakan untuk berbuka. Monggo, mari masuk dulu. Masuk ya. Ini biar nggak penasaran, teman-teman boleh diajak masuk ke dapurnya Pak Nardi ya, untuk mengetahui takjil apa yang sedang disiapkan. Ya, alhamdulillah. Monggo Mas. Tapi mohon maaf sebelumnya dapurnya nggak bagus kayak dapur orang-orang kota. Tapi ya monggo, tetap monggo, silakan. Yang penting barokah. Ini Mas dapurnya, dan ini Bu Tini yang lagi sedang menyiapkan masakan takjil dan masakan berbuka. Kalau boleh tahu takjil yang disiapkan apa aja nih? Ini mau masak sayur koro, sayur ini loh koro ya, tanaman sendiri. Terus takjilnya nanti itu ada pisang juga dari kebun sendiri. Nanti bisa dibawa ke masjid untuk buka bersama. Nah ini pemirsa, sudah semakin semuanya. Jadi kita untuk takjil ataupun bahan-bahan berbuka itu nggak harus beli dan nggak harus yang serba mewah. Buktinya Pak Nardi sekeluarga memanfaatkan takjil dari tanaman sendiri, mulai dari korok, sayuran, hingga buah-buahan yang dipersiapkan itu semua dari tanaman sendiri. Jadi tidak perlu mewah, yang penting berbarokah. Pak Nardi, Siap. untuk perbedaan sebelum ikut SPMAA maupun setelah ikut SPMAA, apa perbedaan yang Pak Nardi alami, yang Pak Nardi rasakan, terutama pada bulan Ramadan atau hari-hari menjelang Lebaran? Bismillah. Jadi kalau sebelum ikut SPMAA itu puasa ya seenaknya Mas. Kita nggak main aturan, kita nggak ada aturan ini itu. Pokoknya ya ikut orang umum, puasa ya puasa. Ada saatnya yang penting malah justru cari makanan, diperbanyak untuk makanan yang untuk berbuka, bukan bagaimana secara rohani jiwa ini juga kemasukan ilmu rohani. Tapi nggak pentingnya nggak itu. Kalau dulu itu ya pokoknya kita puasa berbuka cari makanan yang enak. Terus sekarang setelah ikut SPMAA alhamdulillah ya ada jiwa tenang, ada kalau misalnya berbuka nggak begitu bernafsu kayak dulu mengumpulkan makanan, ya kita berbuka apa adanya, dan itu yang saya rasakan. Dan yang jelas sekarang kalau kita menjelang berbuka itu ada panduan ngaji yang dipandu oleh para gus-gus. Kalau dulu kita nggak mengenal ngaji-ngaji, pokoknya berbuka ya berbuka itu aja gitu Mas. Untuk pekerjaan mulai dari tahajud ya, tetap kita tahajud bersama di masjid. Kalau bulan puasa ini mulai 2:30, setelah itu selesai jam 3. Setelah jam 3 kita pulang sahur bersama. Setelah jam 4 lebih 15 menit kita sholat fajar bersama di rumah bersama anak istri. Setelah itu kita berangkat lagi ke masjid untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh kita mengikuti kajian Zoom dawuh dari beliau Gus Glory. Setelah itu kita pulang.
setelah pulang nyampe rumah ya biasa Mas, karena kami rata-rata jamaah SPMA Blora itu petani, yang petani jagung dan petani padi ya. Apalagi untuk saat ini kami sedang rame-ramenya panen jagung ya. Aktivitas kami sehari-hari sebelum berangkat ke Baon atau bahasanya yang tanah yang di hutan itu namanya Baon, itu kita sholat duha dulu. Setelah sholat duha kita berangkat ke Baon. Jadi untuk saat ini pekerjaannya kalau nggak panen sendiri ya kerja ikut tetangga untuk memanen jagung. Setelah itu jam 12 kita tetap pulang untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan kalau nggak capek biasanya melanjutkan kerja tadi untuk kembawaan lagi. Setelah itu ya jam 4 kita pulang, dan seterusnya jam 4 setelah itu kita istirahat setelah sholat asar. Jam 5 kita berkumpul lagi di masjid untuk mengikuti kajian kultum yang dipandu oleh para kotama atau ibu masrifah. Setelah itu kita berbuka. Setelah berbuka ya sholat maghrib. Mungkin itu Mas. Untuk Pak Nardi selama ikut SPMA, pelajaran yang paling menancap, yang paling Pak Nardi ingat dan Pak Nardi rasakan itu apa aja, mohon bisa dijelaskan? Pelajaran yang paling saya ingat, yang paling menancap di hati saya itu jiwa kasih Mas. Yang jiwa kasih ini bagaimana ya, kita itu diajak, dibimbing oleh para gus dan kotama itu mengasihi diri lain selayaknya mengasihi diri sendiri. Yang ini yang saya sendiri ini dulunya juga nggak kenal ilmu jiwa kasih. Alhamdulillah sekarang setelah kenal SPMA tahu dan paham betul apa itu jiwa kasih. Jadi seandainya dunia ini semua orang bisa mempraktekkan ilmu jiwa kasih, insya Allah dunia ini damai. Tidak ada keserakahan, tidak ada kerakusan, tidak ada saling rebutan, karena jiwa kasih ini saling menyayangi. Nah, jadi untuk yang lain juga figur tokoh pemimpinnya, terutama para guru dan pak guru dan upah itu sangat-sangat meneladani kita semua sebagai santri SPMA. Yang beliau lakukan itu yang saya ingat dan mendalam di dalam pemikiran dan hati saya itu kayak tempat kami ini yang di pedalaman, tapi beliaunya mau silaturahmi ke sini, ke pelosok-pelosok. Ya, itu adalah jiwa-jiwa seorang pemimpin yang perlu kita tiru dan kita teladani. Mungkin itu ya, pemirsa SMA TV semuanya, mungkin itu pada episode kali ini. Kami dari SMA TV, SMA Official dan teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nardi keluarga, kepada para pemirsa semuanya yang di rumah. Nantikan episode-episode selanjutnya di tilik jamaah di rumah-rumah yang lain. Mungkin itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.